Halo semuanya, senang sekali kita bisa ketemu lagi, walaupun hanya lewat video. Di minggu kedua dan minggu ketiga hukum perdagangan internasional kita akan membahas tentang WTO. Ya, sebelum kalian menonton video ini, saya harap kalian udah menonton introduction juga tentang WTO. Ya, nah di sini terus menonton video ini dan di akhir saya akan kasih forum discussion di mana saya akan akan meminta kalian untuk membaca tentang GATT 1994 dan kalian pilih 5 prinsip atau 5 pasal di dalam GATT yang menurut kalian itu paling paling signifikan lah dalam perdagangan internasional. Anyway, kita mulai dulu ya. Kalian udah tahu singkat tentang apa itu WTO ya di video sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa apa sih yang penting dari World Trade Organization ya. Jadi kembali lagi mulai sejak eh, Perang Dunia Kedua di mana ekonomi setiap negara tuh banyak sekali yang runtuh, terus banyak negara-negara yang bersifat proteksionis di mana mereka itu protek yang namanya itu perdagangan di dalam negara mereka. Sehingga timbullah ide bahwa perlu adanya peraturan tentang perdagangan lintas negara supaya mempermudah perdagangan lintas negara yang kemudian akhirnya membuat barriers-barriers itu atau halangan-halangan itu hilang, tarif semakin rendah, akhirnya itu akan menstimulasi ekonomi. Ya, seberapa pentingnya sih apa ya pengurangan tarif itu ada gitu untuk perdagangan. Saya kasih contoh. Misalnya kalau seperti saya nggak tahu kalian juga seperti ini apa enggak. Tapi pernah nggak sih kalian menghadapi misalnya mau beli mau beli sesuatu ya di Shopee yang harganya mungkin cuman 40.000, tetapi ongkirnya misalnya 50.000 ya. Kalau seperti keluarga saya yang di Manado tuh mereka bisa menghadapi yang seperti itu. Mereka bisa nggak jadi beli karena ada tarif ongkir yang sangat tinggi tersebut ya. Tapi kemudian ketika mereka beli misalnya barang terus ongkirnya murah atau bahkan gratis ongkir, itu akan membuat belanja mereka itu akan semakin banyak. Jadi ekonomi naik. Ya kan salah satu penentuan ekonomi kan adalah seperti itu. Ketika daya beli itu tinggi ya. Jadi toko-toko semua pada hidup karena semua orang pada belanja. Makanya ketika ya kita bisa lihat ya kayak misalnya Shopee atau Tokopedia atau apa Lazada dan sebagainya lah. Misalnya di event 12.12 itu orang pada nunggu supaya gratis ongkir atau gratis ongkir dengan apa ya pembelanjaan tanpa pembelanjaan minimum itu pembelanjaan akan semakin gede. Nah, itu kan kita di dalam negeri ya. Nah, tapi kira-kira seperti itulah yang mau diciptakan WTO. Semakin dipermudah transaksi, semakin tarif pajak itu dikurangi, dan fasilitas-fasilitas yang lain itu hadir. Nah, itu akan memberikan kontribusi yang besar dalam perdagangan lintas negara. Dan tentunya ide tentang liberalisme itu muncul dan sebagainya itulah yang kemudian membuat dunia itu berpikir bahwa perlu ada satu organisasi yang secara khusus itu fokus tentang perdagangan internasional. Maka hadirlah WTO, ya. Namun memang sebelum hadir WTO waktu itu dulu dicanangkan itu namanya ITO, International Trade Organizations dan juga GATT. Tapi waktu itu ITO itu em, belum berhasil ya. Dan di saat itu negara baru menggunakan GATT untuk perdagangan lintas negara yang mengatur banyak sekali kalian juga akan membaca sendiri ya tentang JITT dan akan dibahas nanti juga. Nah, di situ namun akhirnya pada tahun 1994 ya mulai dicanangkanlah WTO dan mulai efektif di eh, tahun tersebut. Indonesia sendiri juga telah mengesahkan
WTO dan kita telah menjadi salah satu member state dalam WTO. Oke. Nah, em, selain itu bisa dikatakan bahwa dibandingkan ya dengan organisasi-organisasi lainnya seperti PBB dan sebagainya. Sebenarnya WTO itu adalah salah satu the most powerful international organizations. Oke, jadi bahkan negara-negara yang lain yang nggak mau masuk PBB, mereka mau masuk WTO. Kenapa? Karena ya memang ketika kita berbicara tentang ekonomi, ekonomi itu sangat penting, sangat powerful. It's very powerful. Oke, sehingga bisa dikatakan bahwa mungkin negara-negara akan lebih takut terhadap sanksi WTO daripada takut kepada sanksi PBB. Oke. Nah, ini bisa dilihat ini secara keseluruhan ya. Eh, Masih struktur dari WTO ya. Jadi pertama itu dasar dasar agreement dasar itu dari WTO adalah GATT yang kepanjangannya adalah bentar ya, adalah GATT yang awalnya itu adalah GATT 1947. Kemudian ketika WTO itu terbit ya, jadi kan sebelum ada WTO sudah ada sebenarnya GATT yang waktu itu mereka tuh mau membuat organisasi perdagangan tapi nggak jadi. Akhirnya yang ada hanya agreement tentang GATT ini yang mengatur tentang barang-barang, perpindahan barang, reduction of tarif, dan sebagainya, sebagainya. Itu perpindahan barang dari satu negara ke negara lain, dan sebagainya. Nah, ketika di tahun 1994, kemudian mereka menyempurnakan GATT 1947 menjadi GATT 1994, dan itu masuk menjadi salah satu perjanjian yang ada di dalam WTO yang mengatur tentang perdagangan barang ya. Nah, tambahan perdagangan internasional bukan hanya mengenai barang saja, mereka juga mengatur tentang servis atau jasa. Nah, itu mereka mengatur di dalam GATS. Tak hanya itu, ketika kita berbicara tentang barang, ya, mau itu barang kan bisa elektronik dan sebagainya, ya. Nah, mereka merasakan bahwa ya tidak cukup dengan mengatur tentang perpindahan barang, perpindahan jasa, tetapi hak atas kekayaan intelektual dari barang dan jasa tersebut harus dijaga juga. Sehingga mereka mengeluarkan yang namanya tuh TRIPS Agreement, ya, yaitu perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak atas haki, ya, protection terhadap intellectual property atau hak atas kekayaan intelektual barang-barang tersebut. Dan hal penting lainnya, di dalam WTO itu mereka memiliki dispute settlement-nya sendiri. Oke, nah disinilah Indonesia kalau misalnya melanggar prinsip-prinsip dasar dari WTO, nah bisa dibawakan ke dispute settlement-nya WTO. Oke, sehingga penyelesaiannya akan di dalam WTO. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa sih yang membedakan WTO itu dengan agreement lainnya, dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, dengan contohnya Indonesia kan misalnya kita punya AFTA nih, Free Trade Agreement dengan Australia, Free Trade Agreement misalnya dengan Malaysia dan yang lain. Apa sih yang membedakan dengan agreements dari WTO, dan siapa yang diikat gitu di dalam WTO? Oke, jadi yang diikat di dalam WTO itu kembali lagi adalah negara. Jadi seperti ini. Siapa sih yang bisa menurunkan pajak? Siapa sih yang bisa menurunkan tarif? Siapa sih yang bisa misalnya membantu dalam apa ya, perpindahan misalnya seseorang, ya, seseorang dari negara A ke negara B, itu adalah negara.
Jadi sebenarnya yang diatur dalam WTO itu adalah kebijakan-kebijakan negara. Oke, jadi bukan perorangan ya. WTO itu mengatur agar supaya kebijakan-kebijakan negara mengenai perdagangan internasional itu ada harmonisasi. Jadi negara A, B, C, D, F, G, kita itu memiliki peraturan yang serupa. Terus negara itu memberikan kebijakan misalnya non-tarif ya. Itulah kebijakan-kebijakan negara itulah yang diatur. Makanya ketika misalnya negara melarang misalnya penjual apa ya ekspor raw materials ya ekspor nikel dan sebagainya yang mengeluarkan peraturan itu siapa sih? Bukan perusahaan kan? Yang melarang itu adalah negara. Sehingga hanya negara lah yang bisa dibawa ke dalam dispute settlement-nya WTO. Karena hanya negara lah yang bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu. Kebijakan-kebijakan yang menurut WTO itu merugikan apa namanya? Merugikan perdagangan internasional yang kemudian salah satu salah satu yang dirugikan adalah negara lain ya. Banyak macam. Nah, kalau biasa kan kalian mendengar kasus-kasus di mana belakangan ini kan Indonesia selalu ya yang digugat. Nah, ada juga kasus di mana Indonesia juga menggugat negara lain. Seperti Indonesia itu pernah menggugat Amerika ya. Karena Amerika itu membuat kebijakan bahwa tidak boleh ada sigaret atau rokok yang terbuat dari cengkeh. Padahal waktu itu Indonesia adalah salah satu eksportir ya yang mengirimkan hmm, yang mengirimkan rokok itu ke Amerika dengan salah satu bahannya itu adalah cengkeh. Nah, tentunya kepentingan Indonesia di sini terganggu dong. Sehingga para perusahaan ya dari Indonesia yang mengekspor rokok dari cengkeh itu ke Amerika udah nggak bisa lagi. Tuh. Jadi kalian bisa lihat ya, sebenarnya yang melakukan ekspor itu kemungkinan ya bisa individu, perusahaan dari Indonesia yang ekspor ke Amerika, yang menjual juga perusahaan dari Amerika. Tetapi yang digugat negara, karena negara lah yang membuat kebijakan seperti itu. Ya, nah di situ dia mengatakan bahwa salah satu prinsip terpenting dalam WTO itu adalah national treatment, ya national treatment. Dia mengatakan bahwa seorang perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri itu harus diperlakukan sama. Nah, di dalam kasus tersebut ya, rokok yang terbuat dari cengkeh itu, dikatakan bahwa kok nggak ada national treatment di sini? Masakan di Amerika ada rokok-rokok dengan aditif ya, apa ya, zat-zat tambahan yang lainnya itu nggak dilarang, tetapi yang cengkeh ini dilarang karena mereka berpikir ya mungkin karena itu eh, di dalam negeri mereka nggak ada yang produksi dari cengkeh, tapi itu ekspor yang dari cengkeh itu dilarang. Nah, dan di situ memang Amerika kalah dan sanksinya apa? WTO memberikan waktu selama 2 tahun untuk melakukan perubahan kebijakan pada Amerika. Jadi itu salah satu contohnya. Dan nanti minggu depan kita akan gali contoh-contoh yang lain. Nah, jadi di sini yang kalian bisa lihat ya perbedaannya adalah sebenarnya yang menjalankan adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri ya. Dan contohnya tapi yang akan membawakan kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut adalah negara. Oke. Dan hanya negara lah yang bisa menjadi pihak di dalam WTO. Jadi yang bisa dilakukan adalah em, misalnya kita ekspor arang lah atau apalah ya itu di Indonesia biasa tuh kita kan ada ya Apindo dan sebagainya asosiasi-asosiasi misalnya impor apa ya eksportir di Indonesia terus misalnya kalian itu terdapat kendala gitu dalam melakukan ekspor ke negara lain yang bisa kalian lakukan adalah kalian mengeluhkan hal tersebut kepada pemerintah. Pemerintah kaji kalau memang di situ ada
mereka tuh tidak bisa menjual karena hal tersebut bertolak dengan kebijakan negara dan melawan prinsip-prinsip di dalam WTO, yang mereka lakukan bisa apa? Nah, pemerintah mewakili para perusahaan ini membawa kepentingan kita ke WTO, ya, melawan negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, itulah yang dilakukan dan sebaliknya. Jadi, ketika Indonesia juga digugat, itu sebenarnya apa? Itu either pemerintah yang yang mau membeli, ya, atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan untuk membeli barang-barang Indonesia yang dirugikan, sehingga mereka mewakili kepentingan-kepentingan tersebut dan menggugat Indonesia di WTO. Oke, sehingga sanksi dan apa yang harus dilakukan adalah apa? Kalau Indonesia kalah, ya WTO kan meminta Indonesia untuk memberikan waktu misalnya 1 sampai 2 tahun untuk mengubah peraturan tersebut. Tapi tentunya nanti kita akan belajar tentang safeguard dan sebagainya. Yaitu ada juga pengecualian-pengecualiannya. Tapi intinya yang pertama yang harus kalian pahami adalah tentang itu. Nah, ini di slide selanjutnya kalian bisa lihat tentang agreement-agreement ya yang ada di dalam WTO, banyak macam ya. Ini adalah Agreement on Establishing the WTO, GATT 1994. Nah, inilah yang akan saya minta kalian baca ya. Kemarin tuh saya udah cari bahasa Indonesia tentang GATT 1994, tetapi tidak ada. Jadi mohon maaf, kalian harus baca sendiri yang bahasa Inggrisnya. Terus kalian lihat, pilih 5 ya, yang menurut kalian itu 5 pasal atau 5 prinsip di JATT 1994 yang paling penting. Terus kalian jelaskan kenapa sih itu paling penting dalam perdagangan internasional, ya. Dan itu nanti kalian tulis di forum. Nah, ini slide-nya masih banyak, tapi kita akan bahas minggu depan. Oh ya, salah satu contoh nih. Salah satu contoh penting dari WTO ya, ketika kemudian kita menjadi member WTO dan kita mengesahkan WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Karena kita telah menjadi member WTO, kita kemudian mengganti Undang-Undang Penanaman Modal kita yang di tahun 1965 menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 kalau nggak salah ya, tentang penanaman modal. Dulu dulu sebelum kita mengesahkan WTO, ya, kita itu membedakan yang namanya penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Tetapi karena salah satu prinsip terpenting dalam WTO itu adalah national treatment, no discrimination, terhadap penanam modal asing dan penanam modal negeri, otomatis Indonesia pun harus mengganti undang-undangnya. Nggak boleh lagi kita menggunakan undang-undang yang memberikan diskriminasi terhadap penanam modal asing dan penanam modal negeri. Oleh karena itu, melalui undang-undang penanaman modal kita sekarang, penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri itu sudah diatur dalam satu undang-undang yang sama. Treatmentnya ya nggak 100% sama lah ya. Tapi bisa dikatakan kalau saya bilang mungkin 60-70% itu penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri itu di dalam Indonesia memiliki treatment yang sudah hampir sama. Oke, jadi itu bagaimana suatu perjanjian internasional atau suatu organisasi internasional itu bisa mengubah apa yang di dalam negeri ini. Ketika kita menyepakati bahwa kita akan masuk WTO, tentu ada konsekuensinya. Dan harusnya ya negara itu kita udah baca dulu. Prinsip-prinsip dalam organisasi ini apa sih? Ya, kalau PBB kan prinsipnya peace and security. Oke. Nah, kalau WTO atau WTO ini apa prinsip-prinsipnya? National treatment, oke, no discrimination, nggak boleh ada diskriminasi dari
negara satu dengan negara lain di dalam perdagangan, ya, liberalisasi lah intinya dalam perdagangan antara negara. Nah, sebelum Indonesia masuk ke WTO, kita udah tahu itu. Jadi ketika kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati ketika masuk WTO, ya kita bisa digugat dan diberikan sanksi di WTO. Oke, hari ini kita sampai di sini juga, sampai di sini. Oke, kita akan lanjut lagi minggu depan dan jangan lupa baca GATT 1994. Kalian Google search aja dan kalian pilih 5 pasal yang menurut kalian itu paling penting, paling signifikan dalam GATT 1994 menurut kalian dalam perdagangan internasional. Oke, sampai jumpa minggu depan.